Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 peminatan Pronkes, mahasiswa program khusus kesehatan masyarakat Stikes Al-Ma'arif. Kali ini kami akan mempersembahkan podcast yang membahas mengenai masalah kesehatan, yakni TB atau tuberkulosis. Podcast ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Promosi Kesehatan dengan dosen pengampu Bapak Eko Herianto SKM MKes. Oke teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke pembahasan kita, apakah teman-teman sudah pernah mendengar apa itu TB atau tuberkulosis? Mungkin sebagian dari teman-teman sudah ada yang mengetahuinya ya. Nah, untuk menambah sedikit pengetahuan teman-teman mengenai TB, yuk simak podcast ini sampai habis. TB atau tuberkulosis merupakan salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini menyerang tubuh manusia, terutama pada paru-paru. Nah, hingga saat ini terdapat 2 jenis tuberkulosis yang dapat menyerang tubuh kita, yaitu TB laten dan TB aktif. Yang mana kedua jenis ini memiliki gejala yang berbeda, seperti TB laten yang disebut juga dengan TB tidak aktif, atau juga TB infeksi yang tidak menular. Karena pada TB laten ini, bakteri yang tumbuh itu tidak aktif, sehingga penderita tidak memiliki gejala. Namun bisa berubah menjadi aktif, sehingga diperlukan pengobatan pada penderitanya untuk mengendalikan penularan dan penyebaran pada TB ini. Nah, menurut perkiraan para ahli, 1/3 penduduk di dunia mengalami TB laten. Untuk yang kedua, yaitu TB aktif, yang mana TB jenis kedua ini dapat membuat penderita sakit dan tentunya orang lain dapat tertular. Hal ini bisa terjadi beberapa minggu pertama, bahkan beberapa tahun kemudian setelah terinfeksi bakteri TB. Nah, teman-teman, perlu digarisbawahi ya, TB ini adalah penyakit menular, bukan penyakit keturunan, dan bukan pula penyakit yang disebabkan oleh kutukan maupun guna-guna. Lalu, bagaimana ya dengan penularan TB ini? Nah, jadi bakteri TB ini banyak ditemukan di negara kita Indonesia, sehingga cukup sulit untuk menghindarinya.
Namun, secara alamiah, bakteri TB ini bisa hancur dengan paparan sinar matahari dan imun antibodi yang ada pada tubuh kita masing-masing. Itulah mengapa TB sering menyebar di antara rekan kerja, teman sepermainan, dan bahkan anggota keluarga sendiri. Meski demikian, bukan berarti penderita TB harus dikucilkan loh. Lalu, apa aja ya gejala-gejala TB yang wajib kita ketahui? Jadi, gejala utama dari TB yaitu batuk, baik batuk yang berdahak maupun tidak berdahak. Lalu gejala selanjutnya itu seperti demam yang berkepanjangan, batuk berdahak yang bercampur darah, sesak nafas dan nyeri dada, berkeringat tanpa sebab terutama pada sore dan malam hari, badan lemas, nafsu makan berkurang, kelelahan, hingga penurunan berat badan yang cukup drastis dan tanpa sebab. Apabila ada keluarga, rekan, atau tetangga yang memiliki gejala-gejala tersebut, segeralah anjurkan untuk melakukan pemeriksaan. Nah, untuk pemeriksaan penyakit TB sendiri itu bisa dilakukan di pusat-pusat kesehatan terdekat di sekitar kita, seperti puskesmas, dokter praktik, klinik, maupun rumah sakit. Untuk mendiagnosis penyakit TB, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik, terutama pada paru dan dada. Kemudian pemeriksaan dahak. Nah, dalam kurun waktu 2 hari, dahak akan diambil sebanyak 2 kali, yang mana di 2 hari tersebut setelah datang ke fasilitas kesehatan, dahak akan diambil di saat pagi hari setelah kita bangun tidur. Setelah sampel dahak telah diambil, kita akan langsung diarahkan ke laboratorium pusat kesehatan untuk pengecekan dahak tersebut. Tetapi untuk menunjang diagnosis TB itu nggak hanya dengan pemeriksaan dahak loh teman-teman. Nah, jadi ada juga pemeriksaan lainnya. Jadi apabila pemeriksaan dahak hasilnya negatif, maka pemeriksaan penunjang yaitu berupa ronsen dada atau toraks. Nah, jika hasil ronsen menunjukkan bahwa teman-teman positif tertular TB, maka jangan langsung khawatir, karena TB ini merupakan penyakit menular yang bisa disembuhkan. Untuk pengobatan akan berlangsung selama 6 hingga 8 bulan, yang mana terbagi menjadi 2 tahap. Yang pertama, tahap awal atau fase intensif. Nah, pada tahap ini, obat diminum setiap hari selama 2 atau 3 bulan. Obat TB sebaiknya diminum 1 jam sebelum sarapan. Lalu tahap yang kedua disebut juga dengan tahap lanjutan, yang mana pada tahap kedua ini obat diminum sebanyak 3 kali seminggu selama 4 atau 5 bulan. Untuk penderita TB, obatnya harus dimakan secara teratur dan rajin ya. For your information, sama halnya dengan obat-obat lain, tentunya obat TB juga memiliki efek samping. Di antaranya, warna urin yang menjadi kemerahan, penurunan efektivitas pil KB baik KB suntik maupun susuk, gangguan penglihatan, gangguan saraf, hingga gangguan fungsi hati. Nah, untuk menghindari efek samping tersebut, dokter akan menyesuaikan jenis dan dosis obat dengan organ yang terinfeksi. Dokter juga akan menyesuaikan obat dengan usia dan kondisi pasien, terutama pembedaan obat untuk pasien anak dan ibu.
kepatuhan pasien dalam hal pengobatan sangat diperlukan. Hal ini untuk menghindari resiko dari gagal pengobatan, jangka pengobatan yang lebih lama, hingga kebal obat atau disebut juga dengan resistensi obat. Nah, selama masa pengobatan, pasien juga harus melakukan pemeriksaan rutin untuk memantau keberhasilan pengobatan. Untuk itu, teman-teman semua, agar kita semua terhindar dari penyakit TB ini, maka kita harus benar-benar menjaga diri. Lalu, cara pencegahan TB yang baik adalah melalui PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, perilaku hidup bersih dan sehat itu diantaranya seperti makan makanan yang bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh, membuka jendela di pagi hari agar rumah mendapatkan sinar matahari dan udara yang segar, rutin menjemur alas tidur agar tidak lembab, olahraga yang teratur, tidak merokok, dan untuk anak-anak yang di bawah usia 5 tahun sekiranya sudah melakukan suntik vaksin BCG untuk menghindari TB berat, meningitis, dan melir. Nah, kami himbau sekali lagi ya teman-teman semua, bila Anda, keluarga Anda, atau rekan hingga tetangga Anda memiliki gejala-gejala TB seperti yang telah kami sebutkan tadi, silakan periksakan atau anjurkan mereka untuk melakukan tes kesehatan di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Periksa dan obati TB secara gratis, kenali TB dan obati hingga sembuh. Oke teman-teman, dari materi yang telah kami sebutkan sebelumnya, kami menarik 7 kesimpulan mengenai TB. Yang pertama, TB merupakan salah satu dari 10 penyebab kematian terbesar di dunia. Lalu yang kedua, penderita TB dapat melakukan pengobatan selama 6 bulan seperti yang telah kami paparkan sebelumnya. Fakta ketiga, 1 orang terinfeksi TB setiap detiknya. Wah, serem sekali ya. Fakta keempat, Indonesia merupakan negara kedua penderita TB terbanyak di dunia. Untuk itu, kita harus menghindarinya dengan tips-tips yang telah kami berikan sebelumnya. Lalu, fakta kelima, kuman TB dapat bertahan di udara bebas selama 1 hingga 2 jam. Fakta keenam, TB dapat menyerang segala rentang usia, baik usia 15 tahun hingga usia 50 tahun. Lalu fakta mengenai TB yang terakhir, yaitu TB menular melalui udara saat penderita batuk, bersin, maupun berbicara. Nah, demikianlah podcast kami kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Salam sehat untuk kita semua. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.